Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yaitu bahan ajar berbasis jaringan. Ikutin terus videonya ya. Dadah. Konsep dasar bahan ajar berbasis jaringan. Jadi, bahan ajar berbasis jaringan atau internet itu adalah bahan ajar yang bisa diakses lewat jaringan lokal seperti LAN ataupun jaringan yang lebih luas seperti internet. Pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet ini disebut juga e-learning. Karakteristik bahan ajar berbasis jaringan menurut Alison dan teman-teman tahun 2005, bahan ajar berbasis jaringan punya beberapa ciri khas. Pertama, dinamis, karena mudah diperbarui dan bisa diakses kapan saja. Terus kedua, real time, artinya peserta didik bisa belajar saat itu juga ketika membutuhkan materi. Ketiga, kolaboratif, karena bisa belajar dan bekerja sama dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung. Terus keempat, personal, setiap peserta bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Kelima, komprehensif, karena menyediakan berbagai sumber belajar yang luas. Dan yang terakhir, komunitas belajar, di mana peserta didik saling berbagi pengalaman melalui e-learning. Terus kita masuk ke ragam sumber bahan ajar berbasis jaringan. Contohnya banyak banget seperti portal belajar, pembelajaran berbatuan komputer, virtual laboratory, video on demand, Wikipedia, blog, podcasting, perpustakaan digital, sampai pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Terus, kontribusi bahan ajar berbasis jaringan. Nah, dengan adanya bahan ajar ini, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas. Siapapun bisa belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kelas. Hal ini tentu membuka wawasan dan memudahkan peserta didik dalam mendapatkan materi pembelajaran. Terus kita masuk ke prinsip dan pengembangan bahan ajar berbasis jaringan. Dalam e-learning, guru perlu memperhatikan beberapa hal, misalnya mengelola mata ajar agar jelas, memberikan informasi yang cukup, memperhatikan hasil belajar, serta memanfaatkan berbagai media, bukan hanya teks. Peserta didik juga perlu dilatih agar bisa menggunakan portal belajar dengan baik. Prosedur mengembangkan tahapan meliputi kegiatan analisis, desain, pengembangan, implementasi, eksekusi, evaluasi, dan review. Semua ini dilakukan supaya bahan ajar yang dibuat bisa berjalan efektif dan sesuai kebutuhan belajar. Terus, standar pembelajaran berbasis jaringan. Menurut Prasat tahun 2012, ada 6 standar penting, yaitu standar desain, interkonsional, desain visual, media, penulisan, penilaian atau asesmen, dan standar teknis. Oke, sekian dulu penjelasan modul 5 saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.